Nah, jadi gini teman-teman, kenapa kita ngasih pejantan dan betina itu lebih tua jantannya ya dibandingkan betinanya. Nah, simak video ini sampai habis ya teman-teman agar tidak gagal paham dan nanti untuk bagi pemula yang ingin beternak biar tidak salah langkah. Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa di like, comment, and subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, nah untuk kali ini kita akan jelaskan bagaimana kenapa sih kita lebih ngasih jantannya itu lebih tua dibandingkan untuk betinanya. Nah, jadi penjelasannya seperti ini teman-teman. Nah, contohnya ini ya, ini masih usia siapan atau berdana. Sebagian juga ada juga yang sudah siap produk ya. Nah, alasannya yang pertama kayak gini teman-teman. Nah, untuk betina perdana, nah itu nanti anakannya kurang maksimal ya teman-teman. Kenapa kurang maksimal? Karena masih perdana ya. Jadi anakannya nanti untuk pertumbuhannya itu kurang bagus kalau untuk perdana. Nah, jadi untuk betina siapan kayak gini ya teman-teman. Ini contohnya usia masih 6 bulan ya. Yang mukanya masih putih. Nah, itu kalau kita kasih jantan seusia mereka, seusia 6 bulan, itu untuk pertumbuhannya itu kurang bagus ya nanti untuk hasil anakannya. Nah, jadi kita kasih pejantan yang lebih tua. Ini kurang lebih usia 8 bulan ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman alasan pertama. Jadi nanti hasil anakannya kurang maksimal. Nah, untuk yang kedua, untuk satu gen, satu indukan atau satu saudara itu kurang bagus ya teman-teman. Kalau satu darah, jadi kita pisah. Maksudnya untuk betina sama jantan ini beda dari indukannya. Biar itu hasilnya nanti juga lebih bagus ya teman-teman. Nah, contohnya ini pejantannya sama betinanya itu nanti beda usianya. Beda usia dan beda indukan. Nah, itu salah satunya untuk memaksimalkan hasil produksinya dan untuk hasil anakannya ya teman-teman. Untuk yang ketiga ya teman-teman, untuk perbandingan betina dan jantan ini agar nanti produksinya lancar, terus telurnya bisa fertil banyak. Nah, itu untuk perbandingannya jantannya 1, betinanya 5 bisa 6 ya bosku. Tapi untuk idealnya itu 1 jantan 5 betina. Nah, itu biar hasil produksi betinanya itu lebih lancar ya teman-teman, dan untuk telurnya itu banyak yang fertil. Nah, kalau kita kasih betina terlalu banyak, nanti untuk hasil telurnya itu takutnya banyak yang tidak fertil ya bos. Tidak fertil ya bosku. Nah, maksudnya nanti biar banyak yang menetas seperti itulah bosku ya, pada intinya kayak gitu. Nah, ini bosku salah satu contoh pejantan jumbo leher panjang ya. Ini yang tadi usia 8 bulan. Nah, udah besar gini ya. Nah, ada teman-teman yang nanya bobot ideal jantan untuk pacok ya, atau untuk pejantan ngawin. Nah, itu idealnya itu 4,5 kg sampai 5 kg ya teman-teman. Jadi untuk idealnya segitu. Nah, nanti kalau terlalu berat, nah ini banyak ya untuk pemula-pemula tanya entok jumbo masalah bobot ya. Nah, kalau pejantannya terlalu berat teman-teman, itu misal 6 kilo lebih ya, itu kasihan untuk betinanya ya teman-teman. Nanti kalau kondisi ngawin, nah betinanya kasihan. Nah, untuk yang kedua, pejantannya kurang lincah ya teman-teman, karena terlalu berat bobotnya, badannya. Jadi idealnya 4,5 kg sampai 5 kilo. Biar dia itu lebih lincah ya teman-teman, untuk ngejar betinanya untuk ngawinnya. Tuh. Nah, untuk masalah yang lain itu dari segi pakannya ya bosku. Jadi untuk pakan itu sangat ngaruh ya bosku, sangat tinggi ya. Nah, jadi untuk pakan itu kalau bisa ini untuk bagi teman-teman yang ingin beternak ya, khususnya yang pemula. Kalau yang udah sering ternak pasti udah lebih pengalaman ya. Jadi untuk pakan itu kalau bisa itu ada pur atau jagung ya bosku. Jadi untuk menambah protein, untuk memenuhi gizi entoknya itu sendiri ya. Ibarat kita sendiri ya bosku, misal kita cuman makan nasi aja kan untuk gizinya kita masih membutuhkan kayak sayur atau daging atau yang lainnya ya. Nah, untuk entoknya sendiri juga butuh gizi yang terpenuhi ya bosku. Biar nanti untuk hasil produksinya, untuk masa pertumbuhannya itu lebih bagus dan bisa maksimal ya bosku. Nah, jadi untuk masalah memperlancar produksi, salah satunya tadi yang sudah kita bahas ya bosku. Semoga nanti bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman yang ingin memulai beternak entok. Nah,
nanti kita bahas juga gimana cara menghemat pakan entok, sedangkan entok itu makannya banyak ya bosku. Nanti kita jelaskan juga, karena banyak teman-teman yang ingin beternak entok tapi masalah di biaya pakan dan masalah penjualan. Nah, nanti kita jelaskan juga ya. Untuk yang pertama kali tadi kita jelaskan untuk hasil produksinya agar bisa maksimal dan lancar ya bosku. Nah, salah satunya tadi. Sekarang untuk masalah kandang yang ideal ukurannya berapa ya bosku? Nah, ini banyak teman-teman yang tanya ya. Untuk idealnya itu teman-teman ya, untuk 5 ekor, 1 jantan 4 betina atau 1 jantan 5 betina, itu idealnya 2 meter kali 4 meter atau 3 meter kali 4 meter, itu idealnya bosku. Nah, kenapa tidak terlalu lebar? Kalau terlalu lebar itu untuk pejantannya, kalau ngejar betinanya biar tidak terlalu jauh ya bosku, itu kalau dalam di sekat-sekat ya bosku, idealnya kayak gitu. Nah, untuk masalah apa ya, ubaran, kandang ubaran itu kalau bisa jangan terlalu lebar ya bosku, karena nanti juga ngaruh untuk pejantannya ngawin ke betinanya. Nah, nanti kalau untuk sistem ngawinnya itu berkurang, nanti untuk hasil telurnya itu banyak yang tidak fertil lah bosku. Ya mungkin ada lah ya, 1, 2, 3 butir pasti ada. Nah, jadi untuk memaksimalkan kayak gitu ya bosku untuk ukuran kandangnya. Nah, ini sambil kita mereview sambil kita ngomongin ya bosku ya. Nah, untuk masalah yang beberapa kalinya kita untuk penjualan untuk kali ini ya bosku. Nah, ini bagi teman-teman yang ingin beternak entok atau ingin beli, kita juga menyediakan bibitnya ya bosku, dari usia DOC atau anakan sampai usia produksi kita juga menyediakan ya bosku. Nah, untuk caranya nanti teman-teman langsung WA aja ya, untuk nomornya kita taruh di kolom deskripsi. Nah, ini contohnya bosku. Ini jantan ini usianya masih usia siapan ya, usia 6 bulan. Nah, 6 bulan udah bisa belajar ngawin. Nah, kayak gini. Bagi teman-teman yang masih bingung ya, ingin dari anakan atau langsung produksi ya. Nah, itu yang bagus teman-teman ya. Ini tidak menyarankan, biar nanti teman-teman evaluasi sendiri ya. Nah, yang lebih bagus itu aslinya di usia siapan ya, usia 5 sampai 6 bulan. Nah, itu nanti tidak terlalu menunggu lama ya teman-teman. Paling sekitar 1 bulan sampai 2 bulan nanti sudah bisa menghasilkan telur ya, sudah bisa nelor. Nah, kalau dari usia anakan itu mungkin bagi teman-teman yang belum pernah melihara entok itu nanti takutnya banyak yang mati ya. Karena untuk adaptasi cuaca di sini sama di rumah teman-teman itu bisa berbeda ya. Itu yang menyebabkan kematian banyak ya. Itu salah satunya untuk anakan. Nah, cuman kalau kita beli dari usia 1 bulan atau 2 bulan, itu teman-teman bisa lebih besar peluangnya ya untuk memilih indukan, calon indukan yang bagus. Jadi teman-teman bisa evaluasi yang bagus yang mana, yang kurang bagus mana untuk calon indukannya. Jadi teman-teman bisa memilih sendiri ya kalau teman-teman beli dari usia anakan. Kalau beli dari indukan teman-teman ya, contohnya kayak gini, ini sebagian ada yang sudah produksi. Nah, ini paling lambat ya teman-teman, sekitar 2 minggu, 1 minggu pasti nanti sudah bertelur. Enaknya seperti itu ya teman-teman. Cuman untuk teman-teman harus bisa ini ya teman-teman, memastikan kalau betinanya itu baru produksi 2 atau 3 kali ya. Jangan sampai betina itu sudah expired lah, katakanlah expired ya bosku. Jadi kita harus memastikan kalau betinanya itu benar-benar masih produksi aktif. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk pelihara entok atau ternak entok itu aslinya sangat mudah ya, tidak terlalu ribet. Untuk pakan pun ini juga enak ya nyarinya teman-teman. Yang penting kita tidak malas, karena entok ini bisa dikatakan pemakan segalanya ya. Soalnya daun pisang aja, pohon pisang atau gedebok, itu aja entok mau teman-teman. Jadi kita sudah bisa berpikir kalau entok ini makannya enak. Yang penting kita tidak malas. Kalau teman-teman pikirannya itu makan entok banyak, ya benar teman-teman. Atau pakannya mahal, benar. Yang penting kita jangan malas, cari pakan alternatif kayak sayur atau yang lainnya. Nah, itu untuk menghemat pakan entok kita ya. Jadi kita kalau berpikiran pakan entok itu mahal, itu salah besar ya teman-teman. Jadi kita harus bisa merubah mindset kita, pakan entok itu murah, yang penting kita tidak malas untuk mencarinya. Mungkin seperti itu teman-teman ya untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman yang ingin beternak entok. Oke, terima kasih. Salam ternak entok. Kamen Farm Malang. Mantap.